Baik, kembali di Oase Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam. Dan sekarang mungkin saatnya untuk para jamaah di Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Pemadam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Bapak, Ibu yang ingin memberikan pertanyaan untuk AA dan juga Teteh, silahkan. Sudah ada mic di situ? Ya. Oke, baik. Ibu, silahkan berdiri. Disebutkan boleh namanya Ibu yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli, saya istri seorang pemadam. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ibu siapa, Bu? Yuli. Ibu Yuli, ya. Saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dan khawatir apabila suami sedang bertugas. Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulu Ibu ya. Berarti Ibu masih sayang sama suami, masih ngarep-ngarep mau pulang. Ibu ya, selamat apa enggak? Ada istri kalau suaminya kerja tuh bukannya sedih, bukannya was-was, malah hore. Asik, nggak ada suami, itu ibu yang lain. Gimana supaya was-was itu hilang? Datang ketenangan. Satu, Bu, banyak zikir. Suami sedang bekerja, ketika ibu ingat Allah, maka Allah akan ingat ibu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika Allah ingat Ibu Yuli, maka Allah akan ingat permohonan ibu. Maka orang yang berzikir itu dekat dengan Allah. Lalu ibu minta, ya Allah, suami saya kerja, khawatir ada apa-apa, takut terjadi apa-apa, saya kok ada kekhawatiran yang berlebihan, ya Allah, hari ini saya nggak tahu ada apa, ya Allah, berikan ketenangan, berikan ketentraman, selamatkan suami saya, lindungi suami saya dimanapun berada, dan ketika nanti selesai tugas kembalikan ke rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Terus ibu berdoa, selebihnya ibu perbaiki diri, karena ibu ketika rajin memperbaiki diri datang kebaikan dari Allah. Begitu Ibu Yuli ya. Baik, terjawab sudah Ibu ya. Yang penting ikhlas juga begitu kan. Ya. Dan selanjutnya pertanyaan kemana Bapak? Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi, karyawan Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat. Ya. Mau nanya Mak nih, kita sebagai manusia punya angan-angan atau keinginan, namun kenyataannya dalam kehidupan yang semakin sulit, angan-angan tersebut atau cita-cita tersebut tidak terwujud. Apa sikap kita, Pak, menghadapi kenyataan tersebut? Iya, kalau tulul amal panjang angan-angan tidak boleh, Pak. Kalau cita-cita silahkan, ya, cita-cita, keinginan. Tapi cita-cita itu pun harus ngukur, apakah kita sendiri selalu taat atau tidak, selalu meminta atau tidak, selalu berusaha atau tidak. Cita-cita, harapan, tinggal cita-cita dan harapan. Kalau Bapak sendiri tidak mau kerja, tidak mau ikhtiar, Bapak pengen pergi haji, tapi kerjaan Bapak, ikhtiar Bapak cuma ngeliatin gambar Ka'bah aja tiap hari. Kira-kira berangkat haji nggak Pak? Enggak. Harus ada ikhtiar. Pagi bangun Pak, bahkan sebelum bangun pagi Bapak tahajud dulu, kemudian sholat sunat fajar, subuhnya tepat waktu, kemudian dibangunkan keluarga, dimuliakan, lalu kemudian pergi berangkat bekerja, jujur, disiplin, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, amanah dengan bekerja, tidak pernah zalim sama orang, terus tiap hari berjuang. Nah, cita-cita Bapak ingin ke Baitullah, maka insya Allah Allah akan sampaikan cita-cita itu. Sama Pak, Bapak ingin rumah tangga sebahagia rumah tangga Rasulullah, seindah Rasulullah, semulia Rasulullah, tapi kita hanya sebatas meminta dengan lisan dan tidak pernah berikhtiar. Doa silahkan, tapi harus ada ikhtiarnya. Bapak bagaimana akan tampil menjadi seperti Rasulullah kalau kelakuan sehari-hari tidak berubah? Berubah kelakuan sehari-hari kita. Ibu pun sama, ingin rumah tangga semulia Rasulullah, bagaimana mungkin akan lahir seperti Khadijah yang lain, Aisyah yang lain, sementara mulut ibu tidak terjaga. Maka Pak, kalau cita-cita itu benar, kita akan selalu dituntun oleh Allah. Kemana langkah kita pergi untuk mewujudkan cita-cita itu. Dan kadang-kadang orang yang beriman itu Pak, orang yang taat, yang mulia, yang dekat dengan Allah,
Kadang-kadang ada rezeki yang tidak terduga. Sebetulnya saya belum ada cita-cita berangkat ke Tanah Suci, tiba-tiba ini pimpinan kenapa ngasih umroh tuh. Bapak pengen umroh, tiba-tiba pulang dari sini Mas Wahyu ngedeketin Bapak kan. Pak pengen umroh kata tadi, iya saya ada uang nih buat Bapak, nanti daftar ya. Tuh Pak, ya padahal terus taat gitu Bapak. Iya. Taat. Jadi caranya supaya cita-cita itu baik dan benar, satu mengukur diri kita dulu Pak. Yang kedua ikhtiarkan, dan sekali lagi jangan suka panjang angan-angan, jangan banyak ngelamun. Orang banyak ngelamun tuh Bu, maaf, dekat dengan kemalasan. Lihat orang dengan lamun Bu, cicing gitu tuh Bu, diem gitu Pak. Pak kerja dari jam 8 pagi jam 1 duduk aja, kopi udah 2 gelas, lamun. Mikirin apa sih? Seandainya tuh, seandainya. Tapi duduk nggak bergerak-gerak, diperintah sholat tidak. Maka ibu bapak hadirin, sebetulnya gampang dan mudah untuk menelusuri apa yang belum ada pada diri kita. Caranya adalah koreksi diri kita Pak. Satu, sholat, baguskan sholat kita. Kalau sholat kita bagus, seluruh kehidupan itu akan diperbagus oleh Allah. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, maka hidup pun tidak akan bagus. Jadi pejabat nggak pernah sholat, gagal jadi pejabat. Jadi pemadam kebakaran nggak pernah sholat, gagal Pak jadi pemadam kebakaran. Orang sholat itu selalu ditolong oleh Allah Bu. Yang kedua, kalau cita-cita harapan itu ingin sampai Pak, ingin dikabul oleh Allah, yang kedua, upayakan cita-cita orang tua kita wujudkan. Satu, ingin ibu tuh kamu tuh jadi orang benar, kamu tuh nurut, kamu tuh ngaji, kamu tuh sholat. Ketika cita-cita orang tua kita wujudkan, maka cita-cita kita bakal diwujudkan oleh Allah. Pengharapan orang tua kita penuhi, maka harapan kita bakal dipenuhi oleh Allah. Sebaliknya, kita senang membiarkan orang tua sedih, prihatin, kurang, menderita, maka itu pula yang bakal kita dapatkan. Gampang. Yang kedua, koreksi ke orang tua bagaimana. Yang ketiga Pak, Bu, kalau ingin segala sesuatunya beres, was-was hilang, mikirin suami, cita-cita jadi kabul Pak. Yang ketiga, banyakin sedekah. Rumah tangga juga bakal ditolong sama Allah kalau rajin sedekah. Tadinya acak-acakan, awet rajin, saling menghina, saling mencaci, terus didoakan oleh anak-anak yatim kita yang miskin, didoakan oleh orang-orang yang selama ini kita santuni, maka pertolongan Allah pun dekat. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Yang tadinya rumah tangga bakal ada prahara, musibah, bencana, nggak jadi. Kenapa? Ada uang yang selalu kita keluarkan, dan dari uang yang kita nafkahkan di jalan Allah itu, doa kita sampai kepada Allah. Maka kalau ada cita-cita Pak Ahmadi, cita-cita belum kabul, mungkin doanya mah sudah naik tapi belum sampai kepada Allah. Buru-buru banyakin sedekah supaya apa? Doa itu didengar oleh Allah dan segera dikabul oleh Allah. Gitu ya Pak ya. Baik, terjawab Pak Ahmadi. Satu pertanyaan tapi nanti jawabannya silakan dulu pertanyaannya. Ibu, silakan. Oh, dari sana. Silakan. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara mempertahankan rasa cinta dan kerinduan kepada pasangan kita agar tetap harmonis, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, ya, Ibu, baik. tapi nanti jawabannya AA, Teteh, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Oase Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam.